Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk atau yang nikmat terbesar adalah Islam dan iman ini yang akhirnya menjadi panduan hidup kita selama hidup di dunia ini dan juga akan memandu kita kepada kehidupan terbaik di akhirat sana. Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita dipenuhi. Oleh karena itu kita harus selalu mengucapkan kalimat ini. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, dan juga Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dijadikan ibadah kepada Allah, serta juga dibalas 1 kali salam hormat dengan 10 kali tambahan rahmat. Melanjutkan pada buku kita Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita masuk pada pagi ini semoga Allah berkahi pasal ke-119, berangkat ke tempat kerja. Hadits pertama dalam pasal atau bab kita ini 236, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Mu'adz bin Fudalah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisham ad-Dustuwai mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah qal ataitu Aba Sa'id al-Khudri wa kana li sadiqan faqultu ala takhruju bina ila an-nakhli fakharaja wa alayhi khamisatun lahu. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menemui Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia adalah temanku, dan kukatakan kepadanya, tidakkah engkau pergi ke kebun kurma bersama kami? Lalu ia keluar dengan menggunakan gamis atau bajunya. Hadits ini memiliki kandungan, ditulis di sini, para sahabat keluar menuju kebun dan sawah untuk mengurus dan mengawasinya. Hadits ini kita ambil 2 pelajaran darinya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang kalau ingin keluar dari rumahnya menggunakan pakaian yang terbaik yang dia miliki. Yang dimaksud di sini Abu Salamah menceritakan sikap atau langkah yang diambil oleh Abu Sa'id al-Khudri. Dia menggunakan gamisnya. Gamis yang dimaksud adalah pakaian terbaiknya pada saat itu. Makanya judulnya berangkat ke tempat kerja, dalam arti kata berusaha untuk berpenampilan yang baik dan bersih, sehingga menepis persepsi orang negatif tentang masalah penampilan. Dan ini subhanallah bagian daripada syariat kita. Seseorang walaupun mungkin memiliki kekurangan fisik, tapi kalau pakaiannya bersih, rapi, penampilannya bagus, orang sudah bisa memberikan nilai plus. Apalagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kelebihan secara fisik, lalu dia mengkombinasikan itu. Tentu dengan niat untuk menikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kapan ada niat untuk berbangga-bangga, atau bahasa Arabnya ujub, ataupun kibir sombong, maka ini kehancuran, kebinasaan tentunya. Ya. Itu tidak boleh sama sekali. Karena ujub adalah tangga menuju kepada kesombongan, dan ini adalah dosa besar. Semalam baru saja kami membahas di Blog M Dosa Besar ke-129 tentang masalah ujub. Bagaimana orang berbangga-bangga dengan nikmat Allah yang ada padanya, sehingga sampai pada tingkat dia merasa tidak mungkin nikmat itu didapatkan orang lain, atau dia menganggap remeh orang lain. Jadi kita memang menyukai kebersihan, kerapian, dan menikmati apapun yang Allah berikan nikmat dengan bersyukur, dan selalu mempartnerkan nikmat itu dengan tawadhu, merendah. Makin besar nikmat Allah kepada kita, diberikan paras wajah, diberikan postur tubuh, diberikan warna kulit, diberikan rambut, diberikan apa saja, mata, hidung, bibir, apa saja di fisiknya, kemudian di luar fisiknya, mobil, rumah, pasangan hidup, anak-anak, semuanya ini dia harusnya partnerkan nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah dan merendah, tawadhu. Dan ini akan membuat nikmat tersebut selalu bertahan. Tapi kapan dia ikuti nikmat-nikmat itu dengan berbangga-bangga diri, menganggap remeh orang lain, bersombong, maka ini akan menjadi dosa besar. Kemudian diambil pelajaran yang kedua adalah bagaimana seseorang melibatkan temannya yang dia anggap bijaksana, yang bisa memberikan masukan-masukan atau partner bisnisnya, sehingga dia bisa bekerja sama. Ya, kalau misalnya kita mampu mengerjakan sendiri nggak ada masalah, tetapi kita perlu sadari kalau manusia ini makhluk sosial.
kita umumnya memang bekerja sama. Ya. Baik itu dia sendiri pemilik lalu kemudian dibantu oleh para staf pegawainya, atau dia memiliki partner bisnis yang memiliki ide-ide yang baik yang bisa membantu dia tentunya untuk bekerja sama. Dan itu yang dimaksud sini Abu Salamah punya persahabatan dengan Abu Sa'id al-Khudri, lalu kemudian mengajaknya bersama-sama menuju ke kebun ya untuk melihat hasil panennya. Hadis yang kedua dalam bab kita ini, hadis nomor 237, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Al-Fudal bin Ghazwan mengabarkan kepada kami dari Mughirah an Ummi Musa qalat sami'tu Aliyan salawatullahi alaihi yaqul amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud an yas'ada syajaratan fayatihi minha bi syai' فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل atau lirajulin di sini lirajuli Abdillah atau maaf larijlu Abdillah, saya ulangi, larijlu Abdillah athqalu fil mizani min Uhud. Terjemahannya dari Ummu Musa, ia berkata, aku mendengar Ali salawatullahi alaihi berkata, Nabi SAW pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke pohon. Lalu ia membawa sesuatu untuk beliau dari pohon itu. Lalu teman-temannya melihat betis Abdullah, lalu tertawalah mereka karena kecil kedua betisnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Abdullah lebih berat dalam timbangan atau mizan hari kiamat dibandingkan bukit Uhud. Hadis ini memiliki 3 kandungan. Dalam hadis ini nanti kita akan syarah insyaallah. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Yang kedua, keabsahan kisah Nabi yang pergi bersama para sahabat beliau ke suatu kebun. At-Tayalisi mengatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hendak memetik siwak dari pohon arak untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sesungguhnya seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat kelak nanti amalnya. Kita syarah lebih jauh hadis ini. Hadis ini ada potongan yang perlu kita garis bawahi, yaitu perkataan Ummu Musa yang dinukil oleh Imam Bukhari di sini dikatakan, aku mendengar Ali salawatullahi alaihi. Kenapa Ali di sini dikatakan salawatullahi alaihi? Seakan-akan ucapan ini yang diucapkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini memang pendapat ulama dibolehkan untuk ahlil bait, untuk keluarga Nabi alaihissalam. Karena kita selalu membaca dalam salawat kita, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Berarti memang mereka boleh kita katakan salawatullahi alaihi. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Karena memang dalam salawat tahiyat kita ucapkan itu. Tetapi tentu yang umum dipakai oleh ulama adalah radhiyallahu anhum, sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran untuk semua sahabat Nabi, mau dari ahlil bait atau bukan, itu Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka telah ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Itu dulu poin pertama yang kita ambil dari potongan kalimat ini. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke pohon. Dan tadi sudah dijelaskan, At-Tayalisi menyebutkan yang dimaksud adalah pohon arak. Ini arak ini bukan arak yang memabukkan ya. Nama sebuah pohon namanya pohon arak. Tulisannya itu alif, ra, alif lagi terus kaf. Arak. Ya, ini maksudnya dalam bahasa Arab. Dan pohon ini adalah pohon yang diambil dari ranting-rantingnya kayu siwak. Ya, memang dia khusus untuk siwak ya, untuk gigi, dan ini sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan siwak sampai beliau mau meninggal dunia. Ini sudah pernah kita jelaskan. Dan ini juga pelajaran bagaimana seorang muslim wajib, bukan pilihan, menjaga bau mulutnya. Tidak boleh dia biarkan, karena dia interaksi, dia berzikir kepada Allah, dia berdoa, kemudian dia baca Quran, kemudian dia interaksi dengan manusia, itu dimulai dari mulutnya. Ya. Sehingga dia harus selalu menjaga bau mulut ini. Saya pernah jelaskan itu, kalau dalam syariat kita, bahkan dalam sehari kita disuruh bersiwak puluhan kali. Karena kita punya 5 waktu sholat, dan kata Nabi yang wajib, belum sunnahnya. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat.
Jadi kalau 5 waktu sholat yang wajib saja sudah 5 kali kita sikat gigi sehari. Membersihkan gigi. Belum sholat sunnahnya. Qabliyah subuh, ada qabliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada qabliyah asar, ada qabliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, ada qabliyah isya, ada ba'diyah isya. Ini saja sudah berapa? Belum lagi sholat duha yang 12 rakaat, belum lagi sholat malam yang 11 rakaat dengan witirnya, belum tahiyat masjid, belum sholat taubat, belum sholat wudu, banyak sekali. Dan semuanya disuruh bersiwak. Belum lagi hadis Nabi SAW, kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Riwayat lain juga, Nabi SAW bersabda, dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW tidak pernah masuk ke dalam rumah beliau kecuali bersiwak terlebih dahulu. Dan di akhir hidup beliau, beliau masih menggunakan siwak itu. Pada saat beliau sudah lemas sekali, detik-detik akan meninggal dunia, maka masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Ini adalah adiknya Aisyah radhiyallahu anha, ipar Nabi SAW, masuk ingin melihat Nabi SAW kondisinya. Dan Nabi lagi tertidur di atas paha Aisyah. Dan Nabi sudah sangat lemas pada saat itu. Maka Abdurrahman lagi menggunakan siwak. Mata Nabi menuju ke siwak itu. Ini di akhir hidup beliau. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah anda ingin siwak itu? Kata Nabi SAW, iya. Atau memberikan isyarat, memberikan isyarat, iya. Seperti memberikan isyarat mata, iya. Maka Aisyah pun minta dari Abdurrahman, lalu dibersihkan, dipotong bagian atasnya, lalu dibersihkan atau disiapkan kembali siwak itu, lalu diberikan, dimasukkan ke dalam mulut Nabi SAW, dibersihkan oleh Aisyah. Setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Sampai ulama mengatakan akhir sunnah Nabi SAW adalah menggunakan siwak ini. Jadi beliau tidak pernah tinggalkan. Makanya di sini Nabi SAW ya, selalu saja membawa itu kemana-mana. Tentu ulama mengatakan pada saat sekarang kalau orang tidak memungkinkan untuk memiliki siwak atau sulit mendapatkannya, maka dia menggantikan dengan sikat gigi. Ya, intinya membersihkan giginya dan menghilangkan bau busuknya. Ya, sehingga memang dia interaksi sama orang akan selalu nyaman. Di sini juga diambil pelajaran dari potongan yang masih sama tentang bagaimana Abdullah bin Mas'ud memiliki kedudukan tersendiri. Karena Nabi SAW tidak menyuruh orang lain. Dan Abdullah bin Mas'ud disebutkan adalah memang sahabat yang khusus selalu ditugaskan menyiapkan siwak, menyiapkan sendal Nabi SAW. Jadi memang dia yang mungkin meminta itu kepada Nabi SAW, khusus apa yang dia bisa bantu, dia mau berkhidmat dengan Nabi di situ. Maka Abdullah bin Mas'ud disebutkan adalah penyiap sendal dan siwak Nabi SAW. Makanya dia yang disuruh untuk mengambil dan mematahkan ranting pohon arak tadi. Ini sekaligus sebagaimana dikatakan dalam kandungan hadis tadi yang pertama, keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tentu ini banyak sekali keutamaan beliau ya. Kalau teman-teman mau bisa kembali, khusus ada kajian kami Tabligh Akbar tentang serial sahabat. Dengan izin Allah tentunya Allah SWT sudah mudahkan selesai, dan semoga Allah juga memberikan manfaat bagi kami dan kaum muslimin. Maka Abdullah bin Mas'ud sudah panjang lebar kami jelaskan tentang keutamaannya, kiprah-kiprahnya, nasihat-nasihatnya. Cukup panjang, 2 jam lebih atau hampir 3 jam bahasan tentang manusia mulia ini. Kemudian selanjutnya potongan yang ketiga dari hadis adalah, lalu teman-temannya melihat betis Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang sangat kurus. Badannya sangat kecil. Gitu. Ya, saking kecilnya badannya, itu sampai pada saat dia naik ke pohon ranting tadi atau pohon arak tadi, itu ada angin yang meniup dan terlihatlah betisnya. Dan ini menandakan juga pakaian yang mereka pakai, sebagaimana sudah kita tahu bagi kaum laki-laki, tidak menutupi mata kaki. Atau tidak isbal. Itu sunnah Nabi SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud pada saat itu tersingkap betisnya dan terlihat. Dan membuat para sahabat yang lain tertawa. Tentu orang tidak akan tertawa melihat betis kecuali memang sesuatu yang dianggap lucu bagi mereka. Karena memang betisnya sangat kecil. Radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan seperti itu. Dan pada saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akan memenggar lehernya Abu Jahal di perang Badr, gitu kan? Itu memang kasusnya adalah dia Abu Jahal ini sangat besar, Abdullah bin Mas'ud itu sangat kecil. Tapi Abu Jahal sudah terkepar di tanah dan banyak lukanya, gitu kan? Maka Abdullah bin Mas'ud pun naik di atas dadahnya, kemudian mau memotong lehernya. Sempat Abu Jahal mengatakan, kau telah ya, apa seperti kurang lebih bahasanya,
Kau seperti seekor domba yang kecil naik di atas dada singa yang besar. Artinya bukan tempatmu di sini untuk membunuhku. Ya, karena memang kecilnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengambil pedangnya lalu memenggal lehernya dan membawa kepada Nabi SAW. Jadi di sini poin yang perlu kita garis bawahi adalah tidak bolehnya menilai orang dari fisiknya. Karena memang belum tentu orang itu kecil badannya, ya, kemudian tidak punya potensi. Saya pernah bertemu beberapa orang, bukan satu dua orang, cukup banyak. Masya Allah, bahkan ada yang sudah umrah bersama kami. Saya lihat kalau dari sisi fisik, kelihatannya kecil sekali. Mungkin saya bahkan mengira belum berumah tangga tadinya. Ternyata sudah berumah tangga, punya perusahaan sendiri, pegawainya banyak gitu kan. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh orang. Bukan penilaian dari fisiknya, tapi dari potensi yang ada. Dan Nabi SAW termasuk punya ciri khas dalam bermuamalah dengan para sahabatnya. Beliau tidak membedakan satu sama yang lain. Bukan karena ini lebih tampan maka di muamalahnya berbeda. Atau ini lebih cantik maka muamalahnya berbeda. Kalau kita misalnya berteman laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi memang kita dahulukan atau kita berteman sama semua mereka. Dan kita hanya mendahulukan kalau orang itu lebih bertakwa. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya yang mulia, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan dasar antara orang Arab sama orang Ajam kecuali ketakwaan. Makin dia dekat sama Allah, maka makin tinggi posisinya di mata kita, karena memang dia juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini perlu digarisbawahi. Terlebih lagi kalau orang itu Allah karuniakan kelebihan ilmu syar'i, iman, ya itu harus betul-betul dimuliakan, ya, betul dimuliakan. Dan tidak boleh dihina, karena fisik itu bukan ciptaan dia, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pribadi pun tidak boleh menghina diri kita. Pernah kita baca dalam surah Al-Hujurat itu ya. Allah Subhanahu wa taala melarang itu dari ayat 10 sampai ayat 12. Di antara potongan ayatnya adalah tidak boleh wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan julukan-julukan yang jelek. Tidak boleh juga kita menghina diri kita sendiri. Misalnya kita lihat diri kita di kaca, kenapa saya jelek ya? Kenapa saya hitam ya? Enggak boleh, karena kita bukan pemilik jasad ini. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pinjamkan kepada kita. Kalau kita menghina jasad kita, berarti kita sedang menghina penciptanya. Tidak boleh. Apapun yang kita lihat yang kita tidak suka di muka bumi ini tetap tidak boleh dihina. Karena pasti Allah ciptakan dengan penuh hikmah. Kata ulama tidak ada sebutir pasir pun kecuali Allah sudah hitung itu dengan sangat tepat kenapa dia harus ada di muka bumi ini. Maka tidak ada sesuatu yang jelek. Bahkan ulama mengatakan Allah Azza wa Jalla sengaja menciptakan hewan-hewan. Ada yang sangat indah untuk dilihat. Ada juga yang menakutkan untuk dilihat. Ada juga yang mungkin kelihatannya buruk. Itu untuk menunjukkan kemahakuasaannya dia. Yang kelihatan buruk saja di mata manusia belum tentu manusia bisa mencontohi atau menggambarnya atau bahkan membuatnya. Apalagi yang bagus gitu. Menunjukkan kemahasempurnaannya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sama sekali kita menghina diri kita, apalagi juga menghina orang lain. Dan di sini Nabi SAW menjelaskan kecilnya fisik seseorang tidak menjadi tolok ukur berarti orang ini tidak punya kedudukan. Karena beliau mengingatkan di sini karena orang-orang pada menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud, maka beliau mengatakan, apa yang kalian tertawakan? Ketahuilah sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat dari bukit Uhud. Walaupun kecil kalian lihat ini, tapi ini lebih berat daripada gunung Uhud kalau ditaruh di timbangan amal. Artinya dia selalu gunakan kakinya dalam ketaatan sehingga membawanya pada beratnya timbangan amal pada hari kiamat. Dan sebaliknya ada sebuah hadis teman-teman sekalian, walaupun fisik anda sangat besar, kekar, kuat, tidak ada pengaruhnya pada timbangan amal anda pada hari kiamat. Ini Abdullah Mas'ud kecil, tetapi karena amalnya bisa memberatkan timbangan amalnya, seperti lebih berat dari gunung Uhud. Tapi ada sebuah hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, nanti hari kiamat sungguh akan datang seseorang yang sangat besar, lalu dia loncat di timbangan amalnya, tapi tidak bisa menambah satupun dari amal solehnya. Tidak ada pengaruhnya. Sehingga berat badan dan ringannya ini hanya di pandangan kita manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya penilaian tersendiri. Ingat pesan ini teman-teman sekalian, makin besar nikmat Allah kepada kita, selalu partnerkan itu dengan tawadhu dan merendah. Kata Nabi SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah pasti tinggikan derajatnya. Tidak mungkin tidak. Jangan sampai teman-teman baru Allah kasih kita baju bagus, baru Allah kasih kita apalah kelebihan kulit,
rambut lah, sudah menunjukkan kepada orang kalau itu adalah sumber kelebihan dan menganggap remeh orang lain. Orang seperti ini tidak akan lama dia. Kalau masih ingat pernah saya sampaikan kisah 3 orang yang disebutkan dalam hadits Bukhari, yang botak, yang buta, ya, yang rusak kulitnya. Mereka itu kan memang Allah Subhanahu Wa Taala uji. Yang satu yang kulitnya rusak ditanya oleh malaikat Allah kan menjelma jadi manusia, tanya kau mau apa? Dia bilang saya mau kulit yang bagus supaya orang tidak hina lagi saya. Dikasih, diusap badannya oleh malaikat tersebut, sembuh. Kemudian ditanya kau suka apa hewan? Dia bilang saya suka unta. Dikasihlah unta yang sedang bunting, ya. Kemudian bisa menjadi berkembang biak. Yang satu lagi rambutnya gundul. Ditanya botak, kau mau apa? Dia bilang saya ingin rambut yang indah supaya manusia tidak menghina saya. Kemudian diusap kepalanya, tumbuhlah rambutnya. Setelah itu kemudian ditanya, hewan apa yang kau paling, harta apa yang kau paling suka? Dia bilang sapi. Dikasih sapi yang sudah bunting, akhirnya punya keturunan banyak sapi tersebut. Sehingga menjadi kaya raya. Orang yang ketiga, orang buta ditanya, ya, kau mau apa? Dia bilang, saya mau mata saya melihat lagi. Supaya saya bisa melihat nikmat Allah yang besar ini. Lalu kata malaikat tersebut, apa harta yang paling kau suka? Dia bilang kambing. Dikasihlah kambing yang bunting juga, akhirnya bisa berkembang biak. Tiga-tiganya menjadi kaya raya. Lalu beberapa waktu setelah itu Allah utus malaikat lagi menjelma, dan uniknya menjelma menjadi seperti keadaan mereka dulu. Datanglah kepada orang pertama yang kulitnya rusak, kemudian berkatalah malaikat tersebut, sesungguhnya saya adalah seseorang yang terputus jalan dan saya butuh bantuan. Saya hanya butuh seekor unta saja. Bisa enggak kau bantu saya? Maka orang itu mengatakan, kebutuhan banyak, carilah orang lain. Dia tidak mau bantu. Maka malaikat ini mengatakan, bukankah kau si fulan yang dulu keadaanmu seperti aku sama, kulitmu rusak, gitu kan? Lalu Allah sembuhkan kamu dan Allah berikan kau harta. Maka dia mengatakan, tidak, ini dari dulu saya begini. Gitu. Seperti itulah dia pungkiri. Maka malaikat mengatakan, kalau memang betul kau telah berdusta, semoga Allah kembalikan kau dalam keadaanmu yang pertama. Maka begitu malaikat tersebut pergi, tiba-tiba rusak kulitnya, kemudian seluruh hewan ternak untanya mati kena hama. Jadi miskin dan kembali seperti penderitaan awal. Malaikat datang kepada orang kedua, penampilan yang sama, botak kepalanya. Lalu mengatakan kalimat yang sama. Sesungguhnya saya orang terputus jalan dan saya hanya butuh seekor sapi saja. Bantulah saya. Dia mengatakan banyak kebutuhan. Carilah orang lain, karena minta 1 ekor sapi. Maka kemudian dia mengatakan, malaikat ini bilang, bukankah kau dulu sefulan yang dulu kepalamu botak seperti aku? Kemudian Allah berikan kau rambut yang indah, lalu Allah berikan kau harta. Dia bilang tidak, memang saya sudah begini dari dulu. Maka malaikat mengatakan semoga Allah kembalikan kamu kalau kau dusta. Maka setelah malaikat itu pergi, rontok semua rambutnya, semua sapinya, ya dikena hama mati. Jadi miskin dan kembali penderitaan seperti awal. Datanglah dia kepada yang ketiga orang buta dengan kondisi buta juga. Malaikat ini menjelma, kemudian setelah itu menguji dia. Sambil mengatakan, saya orang terputus jalan dan saya butuh bantuan seekor kambing saja. Apa kau bantu saya? Maka orang buta ini mengatakan, ambillah sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Artinya ambil. Karena sungguhnya aku pernah tertimpa apa yang menimpa kamu ini. Jadi maksudnya sekarang kau mau ambil, ini ada ribuan ekor kambing, kau mau ambil berapa? Mau ambil semua boleh, mau ambil 10 ekor saja boleh, terserah. Dan tinggalkan sesuka kamu. Kalau kau tidak mau tinggalkan 3 ekor, 4 ekor silakan. Maka malaikat tersebut mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan kalian dan untuk menguji kalian. Serta 2 temanmu tidak berhasil dalam dunia tersebut dan kau sudah berhasil, maka semoga Allah berkahi kamu dalam harta tersebut. Nah, dan ini teman-teman sekalian, berarti pelajaran tidak boleh menganggap remeh orang lain. Gitu kan? Dan kalau ada kesempatan untuk beramal soleh depan mata, tugas kita eksekusi dan tidak boleh sama sekali negosiasi sama syaitan. Ada orang miskin minta, tugas kita kasih. Bukan negosiasi. Ini orang mampu enggak ya? Bohong atau enggak? Mungkin anak pinjaman atau bukan? Ini semua omong kosong, waswas syaitan. Gitu kan? Tidak boleh. Dan dari satu sisi, seperti mana saya bilang, kita harus, ya, bagaimana caranya selalu mengikuti nikmat yang sedang ada itu dengan tawadhu. Ya. Ingat selalu itu teman-teman sekalian. Setiap Allah berikan kita nikmat, merendah malah bersyukur. Ada kekurangan pada orang lain, alhamdulillah Allah tidak ujikan kepada saya. Maka itu Allah akan tinggikan derajat. Tapi kapan kita ikuti dengan ujub, berbangga-bangga, hancurlah semua itu. Sampai sebagian salaf mengatakan, siapa yang orang kamu lihat sudah berbangga dengan dirinya sendiri, ada ujub, maka telah sempurna kehancurannya. Ya, mungkin Allah kasih dia sedikit ilmu, sedikit harta,
Maka kemudian dia digunakan untuk menyombongkan diri, ini untuk menghancurkan dia tentunya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, bagaimana akan ada timbangan amal pada hari kiamat. Ya. Dan ini diimani oleh orang-orang beriman tentunya tentang masalah adanya timbangan amal. Dan Allah mengatakan itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat dengan seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan temukan ya, hisabnya ditimbang oleh Allah SWT dan akan menerima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia juga akan ditimbang dan akan dia terima hisabnya juga atau hukumannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, carilah amal-amal yang memperberat amal, yang memperberat timbangan amal. Ya, itu yang perlu kita fikirkan, bagaimana caranya amal kita ini selalu kita yang melakukannya, dan selama hidup kita membuat amal-amal yang terus bisa menjadi jariyah atau berjalan setelah kita meninggal. Dan jangan pernah berharap orang lain mengerjakan amal kita. Makanya Hasan Basri berkata rahimahullah, aku terus beramal karena aku tahu orang lain tidak akan mengerjakan amalku itu. Kalau kita meninggal lalu berharap ahli waris kita berbuat kebaikan, berapa banyak mereka akan buat kebaikan? Mereka juga punya kebutuhan, mereka juga punya kegiatan. Maka selama kita hidup, kita yang harus beramal buat diri kita sendiri. Dan itu yang akan membantu kita di timbangan amal pada hari kiamat. Dan timbangan amal ini teman-teman dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, itu memiliki lisan ya. Bukan timbangan seperti timbangan kita di pasar. Timbangan di hari kiamat ini mizan makhluk Allah yang besar sekali. Dan dia memiliki lisan. Dia bisa memuji orang-orang beriman dan dia bisa menghardik orang-orang yang kafir. Dan dia sangat adil. Dia hanya menimbang apa yang Allah SWT suruh timbang. Tidak akan ada pernah lagi negosiasi di sana. Bab selanjutnya atau pasal selanjutnya 120. Seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. 200, itu ini kita ambil pelajaran, saya lupa tadi sampaikan. Ada pelajaran lain juga teman-teman sekalian. Sesuai dengan judul kita ya. Judulnya kan berangkat kerja ya. Apa hubungannya dengan hadis ini? Maksudnya kalau kita pergi kerja mencari rezeki, jangan menghina orang lain. Ya. Teman-teman kantor. Kalau sekali lagi Allah kasih kita jabatan tinggi, bersyukur. Alhamdulillah. Merendah teman-teman. Bergaul sama semua orang. Ada orang subhanallah begitu dia tingkat manajer, dia nggak mau kenalan kecuali manajer saja. Atau dia di perusahaan, dia tidak mau kenalan kecuali di perusahaan. Dia kalau hadir undangan, dia hanya boleh hadir undangan yang eksklusif saja. Nah ini semua keliru ini. Tidak boleh seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk makanan, undangan, adalah undangan makanan pernikahan. Karena umumnya diundang orang-orang yang kaya dan dibiarkan atau ditinggalkan orang-orang yang miskin. Nah, kita undang semuanya. Allah berikan kita ketampanan, kecantikan, kita berteman sama semua orang. Tampan, cantik ataupun jelek. Karena untuk merendah di mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita bergaul dengan semua orang. Kita kaya, kita berteman sama orang kaya, sama orang miskin. Kita pintar, berteman sama orang pintar dan orang bodoh. Gitu kan. Yang penting jangan berteman sama orang maksiat saja. Selama mereka beriman, kita berteman sama mereka. Gitu kan. Dan jangan pernah anggap remeh ya. Bisa saja teman-teman orang yang baru kita lihat di majelis ta'lim, walaupun kita sudah lebih dulu, 1 tahun, 2 tahun dari dia, mungkin dia baru hari ini ikut, jangan pernah anggap remeh. Syaitan biasa bisikkan itu. Penyakit ilmu itu, di majelis ilmu adalah ujub, berbangga, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Kalau orang seperti ini nggak akan ada efek dari ilmunya. Tidak akan ada gunanya gitu. Justru dengan ada ilmu dia harusnya merendah. Bisa saja dia lebih bakti sama orang tua daripada kita. Mungkin dia lebih banyak sedekahnya daripada kita. Mungkin dia sudah sering mengkhatam Quran yang kita tidak lakukan. Saya berapa kali ketemu orang, kelihatannya orang awam, tapi Masya Allah, per 3 hari atau seminggu sekali khatam 30 juz Al-Quran. Kalau kita lihat seperti bukan orang yang ikut pengajian, tapi Masya Allah, tabarakallah gitu. Saya pernah masuk ke dalam sebuah mall, kemudian saya sholat di musholahnya, ada satu orang masih pakai baju kerja, dia bekerja sebagai staf pegawai biasa di satu restoran kecil gitu. Habis sholat dia duduk, buka Al-Quran, baca. Saya sampai berpikir, saya aja nggak bisa lakukan itu. Belum tentu saya setiap kali habis sholat bisa buka Al-Quran. Karena habis sholat kita langsung berdiri. Orang ini lebih baik daripada kita gitu. Dan terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu yang dia lakukan. Kalau kita lihat orang lebih tua daripada kita, katakan dia lebih banyak amalnya. Kalau dia orang lebih muda, katakan dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu berada di tingkat merendah di hadapan manusia ini. Dan itu masuk dalam hadits Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah pasti akan tinggikan derajatnya.
Selanjutnya 120 seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. Hadis pertama dalam bab kita ini nomor 238 kata Imam Bukhari rahimahullah, Asbaq mengabarkan kepada kami ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami ia berkata, Khalid bin Humaid mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Yazid, dari Sulaiman bin Rashid, dari Abdullah bin Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-mu'minu mir'atu akhi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, seorang mukmin adalah sebuah cermin bagi saudaranya. Jika ia melihat ada satu aib padanya, maka ia memperbaikinya. Kita baca dulu hadis setelahnya baru kita jelaskan syarahnya. Hadis 239, Ibrahim bin Hamzah mengabarkan, kata Imam Bukhari rahimahullah, Ibrahim bin Hamzah mengabarkan kepada kami ia berkata, Ibnu Abi Hazim mengabarkan kepada kami dari Kathir bin Zaid, dari Al-Walid bin Rabah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu mir'atu akhi wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alayhi dhai'atuhu wa yahutuhu min wara'ihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin adalah sebuah cermin bagi saudaranya. Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lainnya. Ia melindungi harta miliknya dan menaunginya dari belakangnya. Kedua buah hadis ini kandungannya ditulis di sini. Dalam hadis di atas terdapat anjuran mengerahkan segala usaha untuk menguatkan tali persaudaraan yang dilandasi keimanan. Karena hal tersebut merupakan nikmat dari Allah yang akan menambah kekokohan Islam di hati para pemeluk dan juru dakwanya. Kita bedah hadis ini. Potongan pertama adalah sabda Nabi SAW, Al-mu'minu mir'atu akhi. Orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Teman-teman kalau berdiri di cermin, apa yang terjadi? Kita bisa lihat diri kita kan? Maka kita bisa tahu dengan cermin itu, mana pak topi kita yang miring, jilbab kita yang belum rapi, baju kita yang masih belum rapi, mungkin ada kotoran. Dengan cermin kita bisa melihat itu semua. Dengan izin Allah SWT kita bisa mengetahui, oh ya saya sudah rapi atau belum, gitu kan? Maka Nabi SAW menggunakan bahasa ini. Semua mukmin terhadap mukmin yang lain seperti cermin bagi saudaranya. Artinya temannya akan mendapatkan maslahat dari dia. Karena kalau dia lihat sesuatu yang kurang, miring bajunya, kotor, tersingkap auratnya, ada sesuatu salah yang dia lakukan, pasti saudaranya akan ingatkan. Kenal atau tidak kenal? Akhi, ukhti, tadi sholatnya salah. Tadi begini dan begitu. Maka dia menjadi cermin, supaya saudaranya tahu, oh ya saya punya kekurangan nih. Kenal atau tidak kenal? Makanya kalimat al-mu'min, akhul mu'min di sini, atau al-mu'min mir'atu akhi, mu'min adalah cermin bagi saudaranya, artinya tempat temannya untuk melihat kekurangannya. Dia akan selalu berikan masukan, dia akan selalu meluruskan kesalahan, dia akan mendukung kalau sudah bagus. Cermin kalau kita lihat kita sudah rapi, oh iya sudah nih. Seakan-akan cermin itu memberikan, oke, kamu sudah oke. Walaupun dia tidak bicara. Maka seperti itulah orang mukmin teman-teman. Jangan kita balik. Sifat orang munafik, kalau dia lihat kelebihan pada seseorang, dia malah sengaja menutupi kelebihan itu. Dan dia membuat supaya orang itu tidak percaya diri. Ada orang begitu karena hasad, iri dan dengki. Kapan dia lihat kelebihan pada seseorang, misalnya orang itu tanya pendapatnya, bagaimana pendapatmu tentang pakaian ini, warna ini. Dia tahu sebenarnya itu tidak bagus gitu. Oh udah bagus kok, supaya jangan kelihatan lebih rapi atau lebih bersih daripada dia. Ini keliru. Termasuk bagian daripada perintah agama dan perintah Nabi SAW ibadah, kalau kita justru berikan masukan yang terbaik. Kalau menurut saya akan lebih bagus lagi kalau kamu pakai ini. Nabi SAW adalah orang yang sangat tampan. Orang yang tinggi besar, kekar, badannya putih, rambutnya berombak hitam, sangat tampan. Semua orang lihat suka dengan Nabi SAW. Dan memang ini Allah SWT berikan kelebihan itu. Apa yang terjadi? Para sahabat mengatakan, pernah Umar bin Khattab lewat di dalam sebuah pasar bersama Nabi SAW. Lalu dia mengatakannya, Rasulullah, sungguh jubah ini sangat bagus. Bagus sekali. Jubah itu warnanya bagus, juga megah gitu kelihatan. Bagus kalau dipakai. Kata dia, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau anda membelinya dan anda gunakan pada saat bertemu dengan orang-orang, pada saat anda hari Jumat, pada saat hari raya. Artinya akan sangat tampan dan menambah ketampanan anda ya Rasulullah kalau anda pakai ini. Jadi Umar memberikan masukan yang terbaik buat Nabi SAW. Bukan berarti Nabi sudah tampan, udah biarin aja. Artinya di sini Umar bin Khattab bukan berarti menggurui Nabi atau apa, tidak. Tapi dia menyukai untuk Nabi SAW yang lebih baik. Dan memang pernah, satu kali dalam riwayat dikatakan ada seorang ibu menghadiahkan jubah kepada Nabi SAW. Mantel musim dingin.
Mereka biasa memakai musim dingin untuk menutupi badan. Dan itu sangat bagus. Sampai Nabi SAW memakainya masuk dalam masjid. Dan semua mata sahabat tertuju ke Nabi SAW karena indahnya gitu. Karena jalan dengan pakaian tersebut. Dan ada seorang sahabat akhirnya berdiri mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku mantel itu. Ya, maka Nabi SAW membuka langsung, dikasih ke dia. Ada satu sahabat yang menegurnya mengatakan, kenapa kau mengambil mantel? Baru saja Nabi SAW pakai. Maka dia mengatakan, aku ingin menjadikannya sebagai kain kafanku karena pernah dipakai oleh Nabi SAW. Maka dibiarkanlah oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi kita lihat di sini bagaimana para sahabat pun menginginkan maslahat yang baik buat Nabi SAW. Jadi kalau ada yang memberikan kita atau minta saran kita, berikan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Mau dia tambah tampan, mau tambah cantik, itu bukan urusan kita. Tugas kita sebagai seorang muslim mengejar pahala di situ. Bisa ditangkap persannya ya. Jadi harusnya kita berikan yang terbaik. Karena semua yang membuat orang itu gembira, senang, semua itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan kedua dari hadis adalah di hadis yang pertama dulu 238 ya. Idza ra'a fiha aiban aslahahu. Kalau dia melihat satu aib pada saudaranya, ia memperbaikinya. Dia meluruskan. Dia sebagai cermin kan. Nasihati apa saja, jangan biarkan orang. Mungkin bajunya kotor, mungkin bajunya terlipat, mungkin ini, mungkin itu, kasih masukan. Kemudian potongan yang selanjutnya adalah dipindah di hadis nomor 239. Wal mu'minu akhul mu'min. Dan orang mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Contoh saudara disebutkan dalam hadis ini. Yakuffu alaihi dhai'atahu. Maka dia melindungi harta miliknya. Harta milik saudaranya. Wa yahutuhu min waraihi. Dan dia selalu menaunginya dan melindunginya dari belakangnya. Ini baru dianggap seseorang itu bersaudara. Yaitu ciri persaudaraan dalam Islam. Dia melindungi harta saudaranya. Maknanya luas sekali ini ya. Di antara maknanya adalah berarti dia tidak mengambil harta saudaranya itu secara batil. Dia mau, dia minta. Tidak boleh dia ambil. Tidak boleh dia menipu. Sengaja buat proposal palsu, sengaja buat rekayasa, bisnis palsu, sengaja ini dan itu. Dia tahu atau dia utang tidak mau bayar. Ini semua dosa. Maka yang dimaksud sini adalah dia menjaga hartanya. Kalau dia mau dapatkan pahala persaudaraan dalam Islam, dia harus menjaga harta saudaranya. Tidak boleh dia menipunya. Tidak boleh juga dia membiarkannya tertipu oleh orang lain. Itu juga dengan makna kalimat terakhir dan melindungi dari belakang artinya walaupun bukan di depannya orang itu, walaupun orang itu tidak tahu dia membelanya. Ini mirip dengan kasus pada saat Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan oleh orang-orang munafik. Maka Allah turunkan dalam surah An-Nur. Allah SWT mengatakan yang artinya, kenapa kalian tidak bersangka baik pada diri kalian dan kalian menepis fitnah itu? Ya, sambil mengatakan tidak mungkin si fulan melakukan itu karena menurut kita orangnya baik, gitu kan? Maka semestinya orang beriman membantu saudaranya yang beriman. Jangan dibiarkan namanya dirusak. Jangan dibiarkan orang semaunya menjatuhkan dia atau mencelakakan dia. Selama memang kita punya ilmu dalam masalah itu. Sehingga betul-betul kita menjalankan hadis ini dan mendapatkan pahala khusus dalam masalah itu. Masih dalam bab yang sama. Hadis nomor 240. Ahmad bin Asim. Kata Imam Bukhari rahimahullah. Ahmad bin Asim mengabarkan kepada kami. Ia berkata. Halwa mengabarkan kepadaku, ia berkata, Baqiyah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thauban, dari ayahnya, dari Makhul, dari Waqqas bin Rabi'ah, Anil Mustawrid, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Man akala bi muslimin uklatan, fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam. وَمَنْ كُسِيَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْسُوهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dari Al-Mustawrid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang diberi makan dengan mengorbankan seorang muslim, maka Allah akan memberinya makan semisalnya dari neraka Jahannam. Barang siapa diberi pakaian dengan mengorbankan seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan memberinya pakaian dari neraka Jahannam. Dan barang siapa yang berbuat terhadap seseorang karena riya dan sum'ah, maka Allah akan meletakkannya pada tempat riya dan sum'ah pada hari kiamat nanti. Hadits ini ada kandungannya. Yang pertama, kewajiban menghormati sama muslim dan tidak melecehkannya dengan berbagai gerakan atau perbuatan yang merendahkannya, seperti menggibah, gunjing maksudnya, mencelah dan mengganggunya.
Yang kedua, tidak boleh menjadikan riya dan sum'ah sebagai perantara untuk menggapai tujuan dan ambisi duniawi. Allah akan mengadab orang yang keadaannya demikian dan dia Allah akan menampakkan kedustaan dan niat buruk yang tersembunyi dalam hatinya. Kita bedah hadis ini. Potongan yang pertama, man akala bi muslimin uklatan fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam. Barang siapa yang makan dari pengorbanan seorang muslim, maksudnya dengan cara mengorbankan seorang muslim sehingga menjadi tumbalnya lah, tanda kutip di sini, maka dia akan diberikan makanan juga dari api neraka pada hari kiamat. Artinya di sini poin pelajaran penting, satu sisi kita dianjurkan untuk memberi makan seorang muslim dan pahalanya sangat besar. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang lain, hadis sahih, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu islamin khair, wahai utusan Allah, Islam, amalan apa dalam Islam yang besar sekali pahalanya? Kata Nabi SAW, tuti'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Makna kalimat engkau memberikan makan, artinya memberi makan adalah pahala yang sangat besar dan dianjurkan sekali. Dan ulama mengatakan hikmah daripada kenapa makanan, memberi makan orang, mentraktir atau memberi makan orang lain ini pahalanya besar. Karena di dalam makanan itu ada keberkahan. Sebagaimana hadis yang lain berbunyi, ma'udhi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diniatkan dihidangkan kecuali Allah sudah berikan berkah padanya. Di sini Allah berikan berkah maknanya adalah akan menjadi bagian dari tubuh orang itu. Ya, atau akan menjadi energi khusus dalam tubuhnya yang nanti akan membuat dia bisa beraktivitas selama dia hidup atau pada hari itu minimal. Maka selama dia berbuat kebaikan, yang memberi makan akan dapat pahala. Jadi kan, di satu sisi kita disuruh memberi makan orang lain. Tapi kita tidak boleh makan, mengambil hasil dengan cara mencelakakan seorang muslim. Ya, itu mungkin masuk dalam bab menipu maksudnya ya. Dengan cara menipu, ya, menipu hartanya dia, kemudian apalah dengan utang sengaja tidak mau bayar dan seterusnya lah, mencelakakan dia, mengambil hak warisnya, semua ini masuk dalamnya. Jadi secara global dia akan dihukum juga dengan makanan yang akan menyusahkannya dia, menyusahkan tersebut pada hari kiamat. Ini makanan, begitu juga dengan itu tuh misalnya orang berhasil memukul seseorang muslim atau menipunya lalu kemudian disuguhkanlah makanan, kan biasa begitu kalau berhasil sebuah proyek, sebuah target maka dikasih makan. Makanan ini akan menjadi masalah buat dia. Itu juga dengan potongan selanjutnya yang kedua, wa man kusiya bi rajuli muslimin fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannam. Siapa yang diberikan pakaian justru karena mengorbankan seorang muslim, Allah pun akan berikan dia pakaian di neraka jahannam. Ya, ini biasanya begitu, hadiah-hadiah yang dikasih, pakaian-pakaian. Tapi ternyata itu dari perbuatan kezaliman. Ingat teman-teman, para salafus saleh, hati-hati sekali. Baju yang mereka pakai, makanan yang mereka konsumsi, minuman yang mereka konsumsi, ini semuanya betul-betul diteliti dari mana sumbernya. Dikatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memiliki seorang budak. Kemudian budak ini sering bekerja setiap hari, hasil kerjanya dia beli makanan, dia makan sama Abu Bakar. Sebagai bentuk merendahnya Abu Bakar, dia makan sama budaknya radhiyallahu anhu majma'in. Setiap kali berdatang bawa makanan selalu Abu Bakar tanya, dari mana makanan ini? Maka dia cerita dari sini, dari sini. Satu hari Abu Bakar lupa. Tidak tanya dari mana. Begitu selesai makan baru ditanya. Dari mana ini? Dia bilang dulu di zaman jahiliyah saya pernah pura-pura jadi dukun. Ya. Kemudian saya terka-terka saja ada orang nanya, saya terka-terka saya jawab. Ternyata betul. Ya, terkaan saja. Dan orang itu sekarang sudah masuk Islam. Dia dulu pernah utang, dia nggak bayar saya. Sekarang masuk Islam, dia anggap itu utang, dibayar sama dia. Maka saya beli makanan dari uang itu. Maka Abu Bakar berdiri radhiyallahu anhu mengorek tenggorokannya, memuntahkan semua makanan tersebut. Tidak mau masuk sumber haram. Syubhat saja mereka tidak mau. Ragu-ragu nih boleh nggak ya ditinggalkan sama dia. Ya, ini harusnya diperhatikan karena ada hadis Nabi yang lain berbunyi ada seorang hamba yang memiliki baju yang lusuh, rambut yang acak-acakan, tidak punya alas kaki. Kemudian dia memohon kepada Allah, wahai Tuhanku berikanlah, wahai Tuhanku. Dan bagaimana Allah bisa memberikan? Sementara makanan, minuman dan pakaiannya haram. Termasuk menolak doa, gitu kan. Maka harusnya seorang muslim perhatikan masalah itu. Jangan sampai masuk yang bukan hak kita. Apalagi kalau sampai tingkat seperti hadis ini melarang menzalimi seorang muslim atau menjadikannya sebagai korban demi untuk kita menikmati makanan atau pakaian ataupun harta yang didapatkan dari kezaliman tersebut.
Itu potongan kedua, dan potongan yang ketiga dari hadis adalah wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'ah fa inna Allah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yaumal qiyamah. Barang siapa yang sengaja memposisikan diri karena riya dan sum'ah. Sum'ah itu seperti orang yang sengaja mencari-cari nama, yang mencari-cari muka. Maka Allah akan meletakkan dia pada posisi riya dan sum'ah pada hari kiamat. Maksudnya akan kena hukuman sama dengan orang yang riya dan sum'ah di neraka nanti. Saya sudah bilang tadi, kalau riya itu memperindah ibadah karena makhluk ya. Dan itu syirik kecil. Begitu juga, tapi dosa besar. Walaupun syirik kecil dosa besar. Dan sum'ah adalah sengaja untuk mencari-cari nama, puji-pujian. Ya. Dan itu dia lakukan karena hanya itu saja. Mirip dengan riya gitu. Tapi sum'ah lebih umum. Karena dia bisa masuk kepada kegiatan-kegiatan duniawi juga. Berbangga-bangga selalu dengan apa yang dia miliki gitu kan. Maka ini sudah cukup untuk membuat Allah pun akan menghukum dia di posisi orang-orang yang riya sebenarnya ataupun sum'ah. Maksud dalam makna hadis ini adalah dia sengaja menjerumuskan orang pada riya dan sum'ah. Jadi dia sengaja menanya-nanyakan kepada orang ya, atau memuji-muji orang supaya orang itu jadi riya. Supaya orang itu jadi sum'ah. Maka ini sudah cukup untuk membuat siksaan bagi dia. Oleh karena itu teman-teman, kata kunci dari poin ketiga dari manfaat hadis ini, kalau ada saudara kita yang memiliki ibadah yang bagus, memiliki kelebihan, maka jangan kita puji di depan dia. Itu sunnah Nabi SAW. Pernah ada sahabat melihat ada orang lain punya kelebihan. Lalu dia mengatakan, oh orang ini begini dan begitu, dipuji di depan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, celakalah kamu. Kau seperti sedang memenggal leher saudaramu. Kalau dia dengar ini, bisa jadi riak dia. Riwayat lain ada satu sahabat sholatnya khusyuk sekali dalam masjid. Lalu ada sahabat lain yang mengatakan, saya suka sekali ibadahnya orang ini. Kata Nabi SAW, kalau kau perdengarkan dia, kau telah membunuhnya. Kau telah membinasakannya. Apalagi dalam masalah ibadah ya. Tapi kalau masalah duniawi, kata ulama masih dibolehkan. Karena fa'amma binikmat rabbika fahadith. Kalau nikmat Tuhanmu, kata Allah SWT, boleh kau sebutkan. Misal, kita lomba lari sama teman. Teman ini lebih cepat larinya. Kita mengatakan, Masya Allah, larimu lebih cepat dari saya. Mungkin itu urusan dunia. Tapi kalau dalam ibadah, nggak boleh kita puji. Oh kau sudah hebat ya, sedekah buat masjid itu 100 juta ya. Atau kamu hebat ya, sudah bolak-balik umroh. Nggak usah kita ucapkan itu. Hindari semua itu. Memuji dia terutama dalam masalah ibadah, ini bahaya. Bisa membawa dia pada perbuatan riya nantinya. Tadinya dia ikhlas jadi riya gara-gara itu. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain berbunyi, dan kalau seseorang dari kalian terpaksa harus memuji, maka dia mengatakan, saya mengira dia begini dan begitu. Dan saya kembalikan urusannya kepada Allah. Karena kan kita tidak tahu orang ini riya atau tidak gitu kan. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab selanjutnya, 121, bermain dan bersenda gurau yang dilarang. Berarti ada bermain dan bersenda gurau yang dibolehkan ya. Tapi ini yang dilarangnya. Hadits pertama 241 kata Imam Bukhari rahimahullah, Asim bin Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu Abi Zi'ib mengabarkan kepada kami, an Abdullah bin Sa'ib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu ajma'in qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ni yaqul la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jadan fa idza akhadha ahadukum 'asa sahibihi falyaruddaha ilayhi. Dari Abdullah bin As-Sa'ib, dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu ajma'in, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dengan maksud main-main, bercanda, dan tidak pula dengan maksud bersungguh-sungguh. Jika salah seorang dari kalian mengambil tongkat sahabatnya, hendaklah dia mengembalikannya. Kandungan hadis ini adalah larangan mengambil barang orang lain dengan niat sungguh-sungguh karena hal itu merupakan pencurian. Begitu pula jika barang tersebut diambil untuk bercanda, karena hal tersebut tidak bermanfaat, bahkan boleh jadi dapat memicu amarah pemilik barang tersebut. Hadis ini mirip dengan hadis-hadis sebelumnya, merangkumkan tentang hak muslim terhadap muslim yang lain. Salah satu yang perlu diperhatikan dari hadis ini, potongan pertama adalah dikatakan la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban. Kalimat la'iban ini yang digarisbawahi. Lalu nanti kita akan ambil pelajaran yang kedua, jadan. Ya. Janganlah seseorang dari kalian mengambil barang saudaranya bercanda. Jadi apa ya, di Indonesia biasa kita bilang mengerjai orang. Ya. Ya. Apalah istilahnya?
Itu nggak boleh. Dalam Islam dilarang. Bercanda nggak boleh. Sengaja sembunyikan sendalnya, sengaja menyembunyikan HP-nya, lalu kasih isyarat ke teman-teman lain kalau dia yang sembunyi, sehingga temannya ini sempat kefikiran ada masalah, ini nggak boleh dalam Islam. Ini dilarang. Ya. Ini dilarang tentunya karena memang bisa saja ada efek-efek yang tidak baik. Mungkin ini contoh saja. Kalau orang itu jantungan, kemudian dia dikagetkan, mati. Bisa. Saya pernah lihat sebuah cuplikan di YouTube dulu tentang bahayanya orang yang mengerjai temannya. Ada cuplikan kecil, rupanya dia sama teman-temannya sepakat untuk mengerjai temannya ini. Begitu temannya datang, rupanya mereka pakai topeng dalam rumah seperti penjahat, lalu kemudian kagetlah temannya, lari keluar, ditabrak mobil, mati. Sehingga tertulis judulnya itu penyesalan ya setelah bercanda yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak tahu, tidak sangka. Temannya pun tiba-tiba karena takut dikira perampok benar, lari keluar dari rumah, di jalan raya ditabrak. Dan seperti itulah kejadian dan banyak hal efek negatif gitu kan. Jadi tidak ada manfaatnya. Karena bercanda dalam Islam dibolehkan. Ya, bercanda yang masuk akal. Seperti orang bertanya untuk menarik perhatian audiens misalnya. Nabi SAW pernah melakukan itu. Sambil mengatakan kepada para sahabat, ada sebuah pohon, itu adalah gambaran bagi seorang mukmin yang walaupun ditiup angin, daunnya tidak bergerak. Adakah yang mengetahuinya? Maka Nabi SAW lempar sebuah pertanyaan untuk menarik perhatian audiens. Gitu kan? Walaupun ada sahabat di situ yang mengatakan, saya sungguh mengetahui itu adalah pohon kurma. Hanya saya tidak mau berbicara karena di depan saya masih banyak orang-orang yang lebih tua. Nabi SAW bercanda. Gitu kan? Pernah berbicara sama seorang sahabat yang kecil. Dia kebetulan punya burung yang dia sering ajak bermain. Dan burung itu mati. Dan anak ini kecil memberikan nama burung itu. Maka Nabi SAW tanya, bagaimana kabarnya burung itu, disebutkan nama burung itu kepada anak tadi. Ya, karena anak itu merasa sedih. Karena dia, burung itu mati gitu. Nabi SAW bercanda dengan dia. Tapi bercanda ini sesuatu yang positif saja. Orang tertawa bukan karena rekayasa. Tapi orang tertawa memang apa adanya. Memang itu wajar untuk ditertawakan. Karena ini semua tidak boleh masuk sengaja mengerjai orang lain. Berbahaya sekali. Mungkin kalau ada 1-2 orang yang lolos dari kerjaan tersebut dalam arti kata dia biasa saja, tapi yang lainnya tidak, belum tentu. Mungkin dari sekian banyak orang, ada orang yang tidak suka dengan masalah itu. Intinya dia dilarang dalam syariat. Dan harusnya kita meninggalkan masalah itu. Jadi bercanda pun tidak boleh. Ya. Jadi pernah ada orang selalu bercanda, seperti itu kejadian. Jadi dia bahkan bercandain teman-temannya, selalu memperlihatkan kalau dia ini, saya diceritakan oleh seseorang dan sumbernya thiqah, terpercaya gitu. Dia bilang, orang ini suka bercanda dengan kami Ustaz, suka sekali bercanda. Dan bercanda itu aneh-aneh gitu. Dia suka bercanda apa, nanti tiba-tiba dia ketawa, ternyata enggak gitu. Satu waktu kami lagi pergi ke laut, kemudian berenang, ternyata kakinya dia kram. Kakinya dia kram. Lalu dia teriak-teriak minta tolong. Kami pikir bercanda, kami ketawain. Karena biasa dia bercanda. Sampai tenggelam, mati. Gitu kan. Jadi ada efek-efek buat dia juga gitu kan. Yang tidak baik. Maka seorang mukmin tidak perlu semua itu. Artinya lebih baik daripada perbuatan seperti itu. Lebih baik dia berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi saudaranya. Apa yang dia bisa berikan manfaat, maka akan lebih mendatangkan kebaikan baik buat saudaranya ataupun buat dia gitu. Itu yang dimaksud dengan la'iban atau bercanda. Tidak boleh sengaja mengambil barang saudara kita muslim dengan bercanda ya. Kemudian wala jadan, ini yang kita bilang tadi yang kedua, dan tidak boleh juga dengan sungguh-sungguh dia mencuri. Ya. Itu lebih dilarang lagi. Bercanda aja enggak boleh apalagi sungguh-sungguh mencurinya. Ya, ini kadang-kadang subhanallah ada pencuri tidak punya perasaan sama sekali, masjid pun dicuri gitu kan. Di masjid diambil mikrofonnya, diambil sendal orang, diambil ini, diambil itu. Orang mencuri di luar rumah Allah mungkin dosa besar, tapi di luar masjid, tapi dalam masjid. Sengaja pura-pura pakai mukena, penampilannya muslim, berapa banyak ditangkap oleh kamera CCTV, mencuri. Kenapa anda mencuri di luar? Kalaupun mau mencuri gitu kan, dalam masjid. Gitu kan. Ini aneh betul rumahnya Allah. Sampai kadang-kadang ada masjid dikumbok semuanya. Karena biasa sering beli mikrofon hilang lagi. Beli ini hilang lagi, speakernya hilang, ininya hilang, itunya hilang. Bahkan sering dicuri kotak amal. Ini terlalu luar biasa berlebihan dalam masalah ini. Dan kalau kita mengambil barang satu orang,
cara taubatnya, taubat kepada Allah karena kita mencuri barang orang itu, dan kita punya masalah sama dia, kita harus minta maaf sama dia. Kalau satu orang, kalau orang ambil kotak amal, berapa banyak orang di situ yang menyumbang? Dari mana dia bisa tahu orangnya mana ini? Yang dia harus minta maaf, kan itu masalah buat dia. Maka harusnya hati-hati tentu dalam masalah-masalah seperti ini ya. Dan teman-teman yang mengalami kehilangan sandal, ini pernah selalu terjadi. Masalah sepele tapi saya perlu ingatkan. Pernah kehilangan sandal di masjid, dia bilang sama saya kehilangan sandal Ustaz. Terus ini sandalnya siapa? Ya sandal tadi di masjid. Saya yakin ini sandalnya orang itu, dia sengaja tinggalkan. Dari mana antum bisa yakin? Orang yang mencuri sandal itu dapat dosa, antum juga dapat dosa nih nyuri sandal orang. Mungkin orangnya masih di kamar mandi, mungkin ada. Karena sandalnya dicuri, dia balas dendam dengan curi yang lain gitu kan. Tidak boleh ini gitu. Ya sudah hilang selesai. Dan antum sangka baik dengan Allah. Mungkin Allah mau saya ganti sandal. Mungkin sandal itu ada uang haramnya. Mungkin Allah mau saya beli sandal baru. Keluarkan 50 ribu, 100 ribu beli baru. Nikmati selesai. Anggap itu sedekah. Gitu kan. Maka itu sudah cukup. Dan kita bayangkan teman-teman di luar masjid ini ada orang yang lebih susah dari kita. Dia mampu beli sandal walaupun 1 miliar karena kaya raya tapi kakinya puntung. Susah nggak bisa pakai sandal. Kita tinggal beli sandal baru selesai. Untuk apa kita besar-besarkan masalah? Hilang masalah dunia ini kecil. Yang jadi masalah itu kalau kita kehilangan iman, kehilangan amal saleh. Nah itu kita ketinggalan sholat subuh, ketinggalan sholat. Itu yang kita sedih. Bukan kehilangan barang dunia. Dunia kecil sebentar. Allah akan gantikan gitu loh. Apalagi kalau dasarnya kita orang bertakwa sama Allah, Allah akan memang buat barang itu hilang supaya kita tidak dapat dosa dari situ. Allah keluarkan dengan caranya. Ya. Sampai ulama mengatakan kalau rezeki halal tidak akan hilang. Ya. Dijadikan sebagai pegangan oleh para ulama. Rezeki halal tidak akan hilang. Kapan kita beli HP ini dengan uang halal, insya Allah tidak akan hilang. Tertinggal pun kita selalu temukan. Kalau rezeki haram, kita taruh dengan rapi pun diambil oleh orang. Dengan kuasa Allah SWT. Nah, kalau hilang sesuatu bersangka baiklah dengan Allah SWT. Mungkin ada uang haramnya, mungkin Allah mau saya ganti yang lain, sudah. Dan tidak perlu dendam ini terlalu berkepanjangan, karena ada pahalanya. Ada orang kehilangan satu benda 2 tahun dikenang. Terus dibahas. Masjid itu, oh pernah sendal saya hilang. Sudah 2 tahun lalu. Mungkin sudah 7 tahun lalu. Ribut dengan sendal yang sudah hilang. Mau diapakan juga. Gitu. Belum tentu juga kalau sendal itu dikembalikan sekarang kita mau pakai. Gitu kan. Dan selanjutnya dikatakan di sini faida akhadha, ini potongan ketiga dari hadis, faida akhadha ahadukum asa sahibihi falyaruddaha ilai. Kalau seseorang di antara kalian mengambil tongkat temannya, maka sebaiknya dia kembalikan. Kenapa Nabi SAW berikan tongkat di sini? Karena banyak sahabat yang menggunakan tongkat itu bukan karena tua ya, bukan karena mereka tua, tapi zaman dulu kalau orang melakukan perjalanan di padang pasir, kalau angin lagi kencang, dia butuh tongkat. Jadi tidak harus orang tua baru pakai tongkat di zaman dulu itu. Kadang-kadang mereka gunakan pedang, kalau tidak tongkat, gitu kan? Dipakai untuk menopang diri. Begitu juga pada saat lagi jalan naik bukit, dia gunakan sebagai alat untuk memeriksa sesuatu. Maka seperti itu, atau menarik ranting pohon, ya, untuk mengambil buah atau apa saja misalnya. Ini banyak sekali fungsinya. Itu seperti disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kan diceritakan dalam surah Al-Qasas itu ya. Waktu Nabi Musa AS bertemu di lembah Mubarakah, lembah yang dimuliakan oleh Allah di daerah Tursina di Mesir. Itu Musa AS berbicara dengan Allah SWT. Dan Allah menanyakan kepada dia di antara pertanyaannya, apa di tangan kananmu itu hai Musa? Musa mengatakan, ini tongkatku yang aku gunakan untuk mengurus gembalaanku. Dan aku punya kepentingan-kepentingan yang lain. Kan begitu. Ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Kata dia. Waktu Allah tanya tongkatmu untuk apa hai Musa itu di tangan kananmu, dia bilang aku gunakan untuk mengurus gembalaanku. Jadi Musa orangnya kuat, segar, tapi dia pakai tongkat kan gitu. Jadi tidak selamanya harus orang yang tua saja pakai tongkat. Begitulah maksud daripada makna hadis ini. Ya. Jadi karena tongkat ini menjadi sebuah pegangan, hampir semua orang jalan pakai gitu kan. Maka Nabi SAW ingatkan, karena tongkat biasa mirip-mirip. Seakan-akan pesan makna hadis ini adalah kalau seseorang di antara kalian mengambil tongkatnya pas pulang masjid, dia pulang, dia mau bawa, kemudian ternyata dia pulang ke rumah, dia temukan bukan tongkatnya, segera kembalikan. Karena biasa mirip-mirip gitu kan. Mirip dengan kita pakai sandal jepit, mirip karena banyak ya. Maka ini mungkin kalau kita ternyata tiba di rumah salah, segera kembalikan. Ya, taruh saja di tempat yang itu, mudah-mudahan orangnya ambil kembali, seperti itulah. Itu pesan daripada hadis ini.
Ya. Jadi makna daripada hadis ini adalah bagaimana seseorang itu berusaha untuk mengembalikan benda yang dia ambil secara tidak sengaja. Kalau sudah sengaja lebih wajib dia kembalikan karena pencurian. Tapi kalau dia tidak sengaja pun tetap dia harus kembalikan. Ya. Mirip juga teman-teman ini masuk dalam masalah ini. Kalau kita belanja di supermarket, belanja di sebuah toko, ternyata ada produk yang masuk bukan punya kita, kita nggak beli, kembalikan. Jangan bilang mumpung ini gratis. Ya. Lalu diambil, haram, nggak boleh. Ya. Kita beli misalnya sarden kaleng 5, ternyata yang masuk 6. Atau kita beli susu kental, atau kita beli apa saja, ternyata lebih, kembalikan. Ya, pergi ke sana, sampaikan. Walaupun itu supermarket besar, walaupun itu orang non-muslim punya, tetap kembalikan. Karena akan ada hisab hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman pada hari kiamat, tidak akan masuk surga, penghuni surga, selama masih ada penghuni neraka punya hak dari dia. Kalau antum sudah lolos pun masuk surga hari kiamat, tapi ternyata masih ada orang yang antum zalimi dan dia penghuni neraka, antum akan ditarik kembali. Sampai dikasih haknya orang itu. Ya, saya pernah kasih contoh itu, misalnya kita punya perusahaan, seorang muslim, pegawai kita orang Nasrani, kita zalimi dia, nggak kasih gajinya segala macam, itu kan zalim, nggak boleh. Meninggallah kita, meninggal juga dia. Karena kita punya iman dan amal soleh banyak, masuk surga, walaupun ada dosanya. Tetapi si kafir ini masuk neraka, cuman dia punya hak. Maka Allah tidak akan masukkan kita surga sampai didatangkan dan dinilai haknya dia berapa, dikurangilah pahala kita, bukan dikasih ke dia. Dikurangi pahala kita supaya kita turun derajatnya dari surga itu. Fasilitasnya berkurang. Hanya karena kezaliman yang kita berikan kepada si kafir. Dan si kafir diringankan siksanya. Tadinya mungkin dia disiksa sekian banyak volumenya, maka akan berkurang karena kadar kezaliman orang itu. Tapi tetap masuk neraka. Tidak diberikan pahala kepada dia. Sebaliknya juga begitu. Kata Allah SWT, dan demi kemuliaanku tidak akan masuk penghuni neraka ke dalam neraka selama penghuni surga masih punya hak dari dia. Saya pernah kasih contoh itu, kalau kita balik, pemilik perusahaannya Nasrani atau orang non-muslim. Pegawainya muslim, dia zalimi si muslim ini. Meninggallah dua-duanya, si kafir masuk neraka karena meninggal dalam keadaan tidak beriman dan si muslim masuk surga. Tapi si muslim ini tidak akan dimasukkan dalam surga sampai diselesaikan dulu hak dia dari si kafir. Datangkan si kafir lagi, dinilai kadar kezalimannya, dikasih kepada si muslim untuk angkat derajatnya di surga. Si kafir ditambah siksaannya, volumenya karena kesalahan yang dia lakukan. Jadi semua akan dihisap oleh Allah SWT hari kiamat. Harus peka. Jangan masuk makanan, jangan masuk minuman, jangan sentuh pakaian, jangan apa-apa kecuali memang sudah pasti itu memang hak kita. Pastikan. Teman-teman kerja di kantor, dikasih amplop nggak jelas. Tanya, dari mana ini? Apa ini amplop ini? Oh, ini dibagi-bagi buat pegawai semua. Apa? Hasil kerja apa? Nggak jelas, kembalikan, saya nggak mau. Kalian mau makan silakan, kalau saya nggak ikut-ikutan. Mungkin saja itu dari uang pencurian, mungkin dari ini, dari itu, segala macam. Ya, harus hati-hati. Teman-teman yang mau diinvestasi, punya satu proyek perusahaan, tanya, hartanya dari mana ini? Jangan sampai kita putar modal haram, akhirnya tidak ada berkahnya. Sudah sebutkan ini dari warisan saya, ini dari begini, saya mau putar dengan anda, ya silakan. Atau kita tahu sumbernya memang halal, tidak ada masalah. Jadi harus lebih jeli. Karena waktu kita teman-teman bertugas di muka bumi hanya sampai ajal datang saja. Hati-hati. Semua akan ada hisabnya tentunya. Baik, selanjutnya 122 ya. Orang yang menunjukkan kebaikan. Nomor hadisnya 242 kata Imam Bukhari rahimahullah. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepadaku dari Al-A'mash, dari Abu Amr Asy-Syaibani, an Abi Mas'udin Al-Ansari, qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni ubdi'a bi fahmilni. Qala la ajid walakin i'ti fulana fala'allahu an yahmilak. Fa'atahu fahamalah. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah faqala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku kehabisan bekal, maka bantulah aku. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak punya, tapi datanglah kepada fulan, barangkali ia dapat membantumu. Maka orang itu pun atau ia pun lalu mendatangi orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW dan kembali kepada Nabi SAW mengabarkan hal itu. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Kandungan hadis ini, seorang muslim sepatutnya melakukan kebaikan.
Jika tidak mampu maka hendaklah ia menjadi penyebab seseorang melakukan kebaikan. Karena ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi saya coba berikan gambaran lebih global tentang masalah kisah ini. Jadi waktu Nabi SAW mau berjihad, kisahnya seperti itu. Ya. Cuma dalam hadis ini atau riwayat ini tidak disebutkan masalah jihadnya. Jadi waktu Nabi SAW mau berjihad, ada satu sahabat miskin. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya pedang, nggak punya perisai, nggak punya bekal apa-apa. Mau pergi perang juga, mau jihad. Maka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya juga mau ikut. Makna kalimat sini fahmil nih, ayo ikutkan aku ya Rasulullah, siapkan aku apa, aku siap berperang, mau jihad. Maka Nabi SAW bilang, aku tidak punya apa-apa. Sekarang nggak ada nih, ada kuda tapi Nabi SAW mau pakai. Ada pedang Nabi mau pakai, kalau dia pakai maka Nabi tidak ikut berperang gitu kan. Maka Nabi bilang, saya tidak punya maksudnya untuk memberikan kepada kamu. Maka di sini Nabi SAW teringat ada satu sahabat orang mampu. Tapi tiba-tiba tersebar beritanya lagi sakit parah. Jadi kemungkinan besar dia tidak ikut berjihad. Maka Nabi SAW bilang, coba kau datangi si fulan. Dalam riwayat lain dikatakan, sebab saya tahu dia mau pergi cuma dia lagi terhalang. Sampaikan salamku lalu kemudian bilang, Rasulullah yang menyuruh bekalmu untuk diberikan kepadaku. Maka pergilah orang ini kepada orang tadi. Gitu kan. Begitu salam masuk di rumahnya lalu dia kenalkan dirinya, lalu dia sebutkan apa yang Nabi SAW pesankan, maka orang itu gembira sekali. Orang yang sakit gembira sekali. Karena kan dia tidak jadi berjihad. Dia tidak mau kehilangan pahala jihad. Bagaimana caranya? Maka semua perlengkapan dia dipakai oleh orang jihad ini. Dia bilang sama istrinya, berikan semua bekalku yang sudah aku siapkan. Apa saja, perisai, topi besi, baju besinya, sepatunya, ya segala macam kuda. Semuanya bekal-bekal makanan siapkan, kasih ke dia. Jangan tinggalkan sedikit pun. Maka orang ini pun akhirnya mengambil semua perlengkapan perang tersebut, lalu dia ikut berjihad. Tapi sebelum dia ikut, dia bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang itu sudah memberikan saya seperti apa yang anda isyaratkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Maksudnya Nabi seakan-akan mengatakan, lihat nih, saya tidak bisa bantu tapi saya berikan isyarat ke orang lain itu bisa bantu. Maka saya juga dapat pahalanya orang itu. Ya. Walaupun dia yang membantukan perlengkapan perang, tapi karena saya menjadi petunjuk atau penyebab. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian agar setiap muslim tidak menyia-nyiakan peluang amal soleh. Walaupun cuma nasihat. Contoh misal, ada orang tanya, di mana alamat Masjid Nurul Bahar? Oh, di situ. Kita tunjuk. Hanya tunjukin. Dia ikut taklim 2 jam, kita panen pahalanya. Nggak ada susahnya gitu. Selama kebaikan, ini alamat ini di mana? Saya mau silaturahim keluarga saya. Oh, lurus belok kanan. Itu seterusnya kita tunjukin sampai dia dapat. Selama itu kita panen pahalanya, dia selalu silaturahim. Yang penting jangan tunjukkan kemaksiatan. Karena hadits ini ada dikuatkan dengan hadis lain ya. Dan siapa yang menunjukkan pada keburukan dia akan panen dosa pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun. Orang yang tanya di mana diskotik, saya tidak tahu. Tanya orang lain. Jangan tanya saya. Mana karaoke itu? Tanya orang lain. Kalau tanya masjid, majelis taklim, tanya pasar dia mau belanja, masuk akal, tunjukin. Kalau enggak. Masuk dalam makna ini adalah memberikan masukan-masukan positif pada orang lain. Misal teman-teman sukses di satu bidang. Berbagi ilmu teman-teman sekalian. Bagi ilmu itu. Jangan merasa, oh saya nggak boleh bagi ini. Saya berapa kali kedatangan orang ikhwan datang, Ustaz apa nih kiat-kiatnya Ustaz bisa buka ini restoran. Oh ini kalau saya pernah kerjakan begini-begini kisahnya. Silakan. Karena ada orang ketakutan untuk ketahuan. Kenapa? Rezeki sudah dibagi. Bagaimana caranya untuk begini-begini? Oh ini caranya. Kalau saya lakukan ini. Saya berbagi. Apa yang harus kita tahan? Kalau dia sempat lakukan dan berhasil, kita panen pahalanya. Gitu kan? Dan tidak mungkin rezeki dia tertahan gara-gara kita nggak ceritain. Enggak. Dia akan dapat sumber dari tempat lain nantinya. Justru itu kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Tunjukkan kebaikan pada orang-orang. Ada informasi bagus nih kita dapat. Dan tidak teman-teman harus gini ya. Dalam Islam pernah saya tekankan dan saya ulangi lagi. Selalu kita dahulukan mencari pahala dengan kegiatan sosial daripada kita mencari keuntungan dunia. Itu dulu prioritaskan. Misal kita bantu orang, target utamanya pahala. Bukan minta balasan dari dia. Kalau bayangkan teman-teman kalau setiap orang minta sama kita sesuatu, kita selalu berpikir saya dapat apa dari dia. Maka kita akan memilih-milih orang yang kita bantu. Nggak ada lagi pikiran kita untuk pahala dan akhirat. Ini keliru. Harusnya yang paling pertama adalah pahala dulu.
Kita dikasih pun enggak, nolak, saya enggak mau, saya mau pahala di sisi Allah. Kecuali dia mendesak baru kita ambil, kalau enggak. Jadi dari awal kita harus dahulukan jiwa sosial kita dulu. Kedermawanan. Bantu orang tanpa pamrih teman-teman sekalian. Makin besar bantuan kita, maka makin besar juga bantuan Allah SWT kepada kita. Ya, kita kalau bantu seorang muslim, apalagi dia seorang muslim, maka Allah SWT akan bantu kita dalam banyak keadaan. Saya tahu banyak orang yang saya kenal, Masya Allah, mereka sibuk tiap hari bantu orang. Subhanallah, urusannya luar biasa mudahnya. Ketika ketemu orang, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa bantu, dibantu sama dia, apa yang dia mampu bantu. Sampai pernah ada satu pesantren, butuh sekali bantuan dan butuh lobby kepada pihak-pihak tertentu, dan akhirnya masuklah orang ini, penengah. Akhirnya pesantren itu jadi bebas, bisa melakukan aktivitasnya, dan dia panen pahalanya hanya sekedar karena dia punya kedudukan yang dia gunakan untuk membantu. Selama ma'had atau pesantren itu terbuka kembali jalan aktivitasnya, maka secara otomatis kita akan panen pahalanya. Berapa banyak pahala yang didapatkan dari situ. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah poin-poin seperti ini. Oleh karena itu teman-teman, harusnya kita sebagai seorang muslim memperhatikan setiap ada peluang untuk mendapatkan pahala, kita ikut sertakan diri kita situ, walaupun pendapat saja, ya, walaupun cuma pendapat. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Ya, pernah ada satu, saya lupa subhanallah nama orang alim ini, salah satu ulama, itu pernah menulis buku, itu gara-gara masukan dari muridnya. Dan muridnya mengatakan, Syekh, andai saja Anda menulis apa yang Anda ucapkan ini, sehingga bisa menjadi manfaat bagi kami semuanya. Akhirnya Syekh jadi terfikir untuk nulis. Begitu nulis, tersebar bukunya dan sampai sekarang Masya Allah masih nyebar. Muridnya hanya memberikan masukan saja. Tapi dia bisa panen pahala itu. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Kita masuk masjid lagi dibangun. Kita punya ide di situ. Dan memang bagus, apalagi kita punya ilmu, kita seorang arsitek. Menurut saya kayaknya lebih bagus begini dan begitu. Misal, lalu kemudian dilakukanlah. Saya pernah masuk ke satu musola di salah satu kantor di Jakarta Pusat. Masuk Jakarta Selatan dia. Saya tidak usah sebutkan kantornya, tapi kantornya cukup besar. Saya masuk, ada musola kecil. Dan musola ini memang tidak nampung kalau saya lagi isi pengajian siang. Karena kecil, akhirnya mereka buat di auditorium yang besar. Tapi kalau saya datang, saya sholat di musola itu. Karena masih ada musola, jadi saya nggak ke auditoriumnya gitu kan. Dan mereka sholat di auditorium sebagian juga. Karena kecil. Dan itu musola sudah kecil, panas gitu. Saya sempat bilang sama pengurus, akhi, kenapa nggak dipasang AC di sini? Panas. Subhanallah, dengan kalimat itu saja saya berpikir supaya orang nyaman dalam sholat. Saya bilang supaya orang nyaman berdoa, sholat. Saya datang bulan depannya pengajian sudah dingin, pakai AC. Pintu sudah ditulis, tutup karena ruangan ber-AC. Lalu dia bisikin saya, Ustaz, alhamdulillah sudah kami jalankan. Saya waktu itu semua tiba-tiba terbersit. Subhanallah, saya cuma ucapin kalimat. Berarti sudah berapa banyak pahala kita bisa dapatkan hanya karena kasih masukan saja. Antum masuk ke, saya pernah masuk ke satu musola juga begitu. Saya temukan panas sekali. Ada AC. Kenapa AC-nya? Oh, rusak ininya. Berapa biayanya? Sekian. Ini ambil. Diperbaiki sama dia. Saya datang minggu depannya pengajian sudah dingin ruangan. Jadi kita ambil kesempatan. Di mana ada kesempatan itu kesempatan diambil. Karena kita teman-teman gini, poin penting sekali. Anggap kesempatan amal soleh yang sedang kita kerjakan adalah kesempatan terakhir. Anggap antum setelah amal itu mati. Gitu loh. Jadi itu peluang terakhir kita beramal. Jadi jangan tunda, nggak boleh. Kalau syaitan sudah bisikin, nanti aja sholat malamnya, nanti aja gampang sedekah di depan. Mungkin antum 2 langkah lagi mati. Ini sedekah sekarang depan mata. Kita nggak tahu itu mungkin amal terakhir kita. Gitu kan? Maka selalu begitu. Dan Nabi SAW kalau sholat, itu pesan beliau. Beliau selalu mengatakan kepada para sahabat, sebelum takbir, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggap setelah sholat kau mati nih. Jadi khusyuk sholatnya. Teman-teman kalau dokter vonis, ini maaf 1 jam lagi Anda mati. Ya, menurut dokter. Misal, kalau kita masih punya kesempatan sholat 2 rakaat, pasti khusyuk, mau mati gitu kan. Tapi sayang kita tunggu dokter vonis dulu. Ini nggak perlu butuh vonisan, udah pasti orang mati gitu. Allahu alam. Jadi ini harusnya jadikan sebagai pelajaran penting untuk bisa kita ambil dari hadits ini tentunya. Insya Allah Kamis akan datang masih ada taklim. Ya, itu mungkin taklim terakhir kita di pekan kelima. Karena saya nanti hari Jumat baru berangkat insya Allah tanggal 2. Kita akan lanjutkan beberapa bab setelah itu ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Akan diberitahukan perkembangan selanjutnya insya Allah. Dan selama bulan Agustus mungkin saya tidak bisa mengisi. Tadi teman-teman panitia sudah tanya apakah ada rekomendasi untuk orang isi. Nanti insya Allah coba saya kasih ya. Nama beberapa teman-teman ustadz yang mudah-mudahan mereka ada waktu untuk bisa mengisi. Selama 1 bulan itu 4 kali pertemuan sampai kami balik insya Allah. Allahu alam.
Baik, begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.